Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Kembali lagi di channel Hafid Tutorial, channel yang berisi tentang tutorial yang sangat bermanfaat sekali. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu software yang sangat unik sekali dan biasanya dipakai di kalangan programming awalan. Eh, di mana salah satunya kita mengisikan sesuatu, dia akan otomatis lanjut ke next step-nya sampai otomatis bisa rangkum apa yang sudah kita buat atau apa yang sudah kita tulis. Yaitu salah satu programnya yaitu namanya program Pascal. Dan sebelum masuk ke contoh program Pascal yang akan kita buat, saya akan menjelaskan histori dari program Pascal tersebut. Pada intinya, program Pascal adalah salah satu bahasa pemrograman komputer yang dipakai untuk belajar algoritma dan pemrograman bagi pemula. Dan untuk historinya sendiri, Pascal adalah pemrograman yang pertama kali dibuat oleh Profesor Niklaus Wirth, seorang anggota International Federation of Information Processing pada tahun 1971. Dan nama Pascal sendiri diambil dari ahli matematika Prancis kala itu, dari abad pertengahan, yaitu bernama Blaise Pascal. Pada pemrograman Pascal dikembangkan oleh Niklaus Wirth itu tadi, profesor itu tadi, pada tahun 1971 dan mencapai puncaknya kepopulerannya di era 1970 sampai 1990. Dan itulah histori berdirinya atau terciptanya program Pascal. Dan lanjut saja ya, kita akan belajar tentang pemrograman ke Pascal. Dan di sini saya memakai program atau software yang bernama ini, Free Pascal IDE. Dan ini untuk tampilannya ya. Dan untuk ikonnya seperti ini, FPC. Nah, di sini ada macam-macam icon yang digunakan untuk Pascal ya. Di sini ada file, edit, start, run, compile, debug, tools, option, windows, and help. Dan saya akan menjelaskan secara garis besar aja ya. Di sini file itu ada beberapa icon lagi yang digunakan. Ya, contohnya yang basic-basic aja, yaitu new itu untuk membuka program seperti itu, dan save untuk menyimpan program dan lain-lain. Sebenarnya untuk dasarnya sama ya, kayak misalkan saya Microsoft Word, Microsoft Excel seperti itu. Kemudian ke edit ini fungsinya itu digunakan untuk keperluan memperbaiki program atau untuk shortcutnya yaitu bisa mengetik ALTE ya. Terus kemudian short ini ada find, replace, search again. Ini fungsinya sama kayak find, replace kayak di Excel seperti itu ya. Terus run ini shortcutnya yaitu kita bisa memencet ALTR. Dan fungsinya apa sih run itu? Run itu digunakan untuk menjalankan program yang ada di jendela edit. Jadi nanti kita itu menulis program di sini. Nah, nanti bisa kita run itu agar program itu berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Seperti itu. Nah, kita lanjut aja ke compile, yaitu shortcutnya biasanya ALTC. Nah, fungsinya untuk apa sih compile itu? Compile itu digunakan untuk mengkompilasi program. Destination memory atau disimpan di memori, destination disk atau disimpan di disk, dan extension exe. Nah, itu compile kita biasanya untuk mengecek program itu sudah benar atau belum, seperti itu kita bisa mengecek di compile. Nanti untuk penjelasan selanjutnya bisa sambil program ya biar cepat.
Nah, kemudian debug. Nah, ini debug ini digunakan untuk melacak program atau mengaktifkan debug dan break atau watch. Nah, kemudian tools, ini ada beberapa tools yang digunakan ikonnya ya. Dan option ini biasanya digunakan untuk mengatur atau menentukan kembali bagaimana misalkan F1 help, F2 save, F3 new file, F4 import data, F9 expand, dan integrated environment yang sedang bekerja seperti itu. Kita biasanya kalau misalkan mau edit shortcut itu bisa di option seperti ini. Nah, kemudian lanjut saja ya ke contoh. Sebelum masuk ke contoh, kita akan belajar dulu apa saja sih yang dibuat di program Pascal itu. Dan sebuah program Pascal itu ada beberapa step ya. Nah, yang pertama yaitu sebuah program Pascal berisi kepala program. Kemudian anak kalimat uses, kalau use itu tidak harus ada ya. Dan serta blok pengumuman dan pernyataan. Dan biasanya kepala program itu menunjukkan nama program. Kemudian anak kalimat uses menggunakan unit-unit yang dipakai oleh program tersebut. Nah, pada bagian terakhir merupakan blok yang berisi pengumuman and pernyataan yang akan dijalankan. Nah, biasanya kalau misalkan kita menjalankan algoritma program itu harus ada kepala program, kemudian isi dan penutup. Sama saja kayak kita berpidato seperti itu. Nah, kita langsung lanjut saja ke percobaan ya. Hari ini kita akan belajar dua program yang akan kita tulis. Saya akan menuliskan program yang pertama terlebih dahulu, yaitu program untuk menampilkan data diri. Oke, kita tinggal ketik saja ya program yang sesuai yang ingin kita tulis, yaitu bagi teman-teman yang ingin mencoba langsung, silahkan ya. Jadi ini untuk kepala programnya terlebih dahulu ditulis. Nampilkan data diri. Nah, kemudian kurung tutup dan uses CRT. Nah, ini harus titik koma ya. Jadi kalau titik 2 yang biasa itu dia kan nggak bisa terbaca. Di string, kemudian program utama. Ini sama saja dengan programming CNC ya. Kalau misalnya program manual itu seperti ini. Jadi bagi kalian yang jurusan teknik mesin seperti saya itu untuk programnya stepnya itu ya hampir sama. Jadi untuk susunan programnya itu ada kepala program, terus ada isi, terus ada juga penutupnya seperti itu. Nah, untuk kalau misalkan CNC itu kan ada G-code-nya kan ya. G-code-nya itu bermacam-macam, setiap mesin biasanya beda. Begitu juga untuk program Pascal ini ya. Kemudian kedua, terus right. Nah, ini kolom pertama yang ingin kita masukkan itu misalkan kita
kita membuat masukan nama dulu, kemudian nah kayak read ln write itu program yang ada di itunya apa Pascal-nya ya. Jadi ibarat kalau sensi itu G-code-nya ibarat ln, kemudian misalkan saya mau memasukkan alamat. Nah, terus read ln alamat. Kemudian saya ingin memasukkan juga misalkan hobi gitu ya. Masukkan hobi. Terus atas tutup. Nah, kemudian habis write itu kita menulis read ln-nya ya. Read ln buka hobi. Nah, itu soalnya akan menyambung di rangkuman nanti. Ini kodenya seperti ini, seperti itu. Read ln. Nah, kemudian ini untuk rangkuman programnya itu bisa kita tulis di sini ya. Ini lalu nanti untuk resultnya itu bisa kalian lihat untuk basicnya itu seperti ini. Jadi sangat mudah sekali ya. Nanti kalau misalkan mau ke advance itu bisa belajar-belajar. Biasanya kalau misalkan ini buat di kerjaan itu lebih efisien ya, program-program seperti ini. Kayak program Excel itu lebih efisien juga untuk pekerjaan, jadi kita tidak usah mengulang-ulang pekerjaan yang sudah dilakukan seperti itu ya. Oke, kemudian penutupnya N. Nah, kemudian kalau misalkan kita sudah selesai, itu kan di sini ada masukkan nama, kemudian masukkan alamat, masukkan hobi. Nah, ini nyambung ke ini nama. Nah, ini nanti dia akan otomatis di sini. Ini kan read ln rangkumannya. Nah, nama ini hasilnya itu nanti akan tampil di sini. Rangkumannya itu sepanjang ini, tutup kurung buka, kurung tutup ini. Nah, untuk yang kuning ini nama, masuk ini nama. Terus kamu tinggal di alamat, masuk ini alamat, seperti itu ya. Jadi ini coba saya samakan ya, alamat, kemudian hobi, ini masuk di hobi. Nah, kemudian untuk kita mengeceknya programnya ini udah benar apa belum, itu kita bisa masuk ke compile. Nah, ini kita coba ya, kita bedakan aja namanya, soalnya biar tidak rancu ya nanti. Nah, ini .pas ini maksudnya itu Pascal. Oke. Nah, ini compile successful. Nah, ini maksudnya itu compile-nya sudah oke. Nah, kalau misalkan ada apa-apa, ada error, itu total errornya itu ada di sini ya. Jadi misalkan ada satu baris yang error, itu biasanya di sini tampil. Nah, kemudian misalkan kita ini kelupaan, misalkan ini enggak ada. Oke. Kita coba ya. Nah, kemudian kita compile. Nah,
kemudian write B. Nah ini kita compile. Nah compile successfully null kan, soalnya sudah lengkap semua programnya, maksudnya sudah siap di run gitu. Nah oke, setelah kita compile ya, sudah kita cek programnya tidak ada yang error. Nah itu kemudian kita langsung run, itu bisa kita run. Nah ini masukkan nama, masukkan aja, kemudian alamat, ini langsung enter ya, langsung enter, itu dia otomatis copy. Kemudian di sini itu ada resultnya, rangkumannya itu. Kalau fit kamu tinggal di Malang dan hobimu adalah badminton. Nah ini sesuai dengan ini, Malang badminton. Nah untuk programnya itu seperti tadi ya, hasilnya kalau di run itu seperti ini. Jadi masukkan nama, kalau sudah oke, di enter, kemudian langsung ke alamat, oke enter, kemudian langsung ke hobi, kemudian oke enter. Nah kemudian kalau misalkan mau nambahin lagi itu bisa ya. Jadi untuk menambahi kolom itu, untuk contohnya basicnya itu seperti itu. Jadi ada ini ya, ada write, ada read ln. Nah seperti itu. Nah kemudian kita akan lanjut contoh yang kedua, yaitu untuk program untuk menghitung luas lingkaran ya. Nah, new, kita langsung ketik saja programnya. Nah ini kalau misalkan untuk pembuatan matematika gitu, itu gampangnya bikin program ini sangat membantu sekali ya. Nah, kali ini saya akan mencoba rumusnya itu untuk menghitung luas lingkaran. Dan kalau susunan programnya itu sama ya seperti yang di itu tadi. Jadi ada kepala program, isi, dan penutup program. Nah, dan kita masukkan P-nya ke koma 14159. Nah, oke, kemudian var luas koma jari dua dan 3, dan write ln. Kalau misalkan mau mencoba langsung itu bisa ya. Cara downloadnya itu di web Free Pascal IDE ditulis aja gitu, biasanya udah gampang, udah langsung ada gitu, tersedia di webnya Pascal. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendownload juga, itu nanti videonya, linknya saya kasih di deskripsi ya, biar bisa mencoba dan barangkali bermanfaat untuk kerja di lingkungan kerja kalian. Jadi bisa diimplementasikan lah beratnya. Kemudian ini jangan sampai salah ya, ini pakai titik 2 koma, kemudian
ln jari kurung, kemudian luas pi dikali kemudian break ln kurung buka tulis luas lingkaran adalah, nah, koma tutup. Oke, kemudian read ln titik koma, kemudian read oke titik koma, kemudian n. Nah, untuk susunan sama kayak yang pertama tadi. Kali ini saya akan menjelaskan step-stepnya tadi ya, program untuk menghitung luas lingkaran. Nah, seperti ini bisa kita cek satu persatu, dan sampai titik koma itu ganti dengan titik 2 ya, jadi akan hasilnya berbeda. Nah, luas jari 2 ril. Nah, bikin read ln dan program menghitung luas lingkaran. Nah, ini tadi untuk di judulnya biasanya itu dia tampil di sini ya, program menghitung luas lingkaran, ini di atas sendiri nanti akan tampil. Nah, write, kemudian masukkan jari-jari lingkaran titik 2, oke. Read ln jari, kemudian luas sama dengan bit kali SGR atau jari. Nah, write ln luas lingkaran adalah 2 atas round luas. Nah, coba kita cek ya untuk compile-nya. Ini kita tulis latihan 2 skor dot pas. Oke. Nah, ini ada kesalahan ya, jadi bisa kita lihat kesalahannya itu di mana. Terus latihan 2 error identity lakukan write ln. Nah, ini kan kita sudah tahu ya, ada penulisan yang salah, itu kita cari ya. Ini ada, nah ini kan ada bar ln. Nah, ini kita ganti ya nanti. Terus pas 18 kemudian akan pas 18 bendera modul stopping. Oke, kita cek ya, kita coba rubah write ln. Nah, kemudian kalau sudah, kita coba compile lagi. Nah, oke, compile successfully. Jadi kalau misalkan dia sebelum running itu sebaiknya di-compile dulu ya. Jadi untuk mengecek program itu udah ready di run atau belum, seperti itu. Nah, keunggulan dari Pascal itu seperti itu ya. Jadi kita bisa mengecek apa yang sudah dibuat, dan kalau misalkan ada kesalahan program itu langsung tampil di bawahnya ya, bahwa ada kesalahan ini. Nah, itu sudah tampil. Jadi kita tinggal mengganti kesalahan tersebut. Nah, oke. Kemudian kita coba run ya. Run. Nah, kemudian masukkan jari-jari lingkaran. Kita kalau misalkan mau memasukkan jari-jari 7 ya, enter. Nah, luas lingkarannya 154. Nah, bisa dicoba ya. Kalau
jari-jari lingkaran itu 7 dan luas lingkarannya 154. Sebentar, masukkan jari-jari lingkaran. Sebentar ya, ini error. Kita bisa membuka lagi di free Pascal tadi. Oke. Nah, kan kita tadi menemukan juga untuk rumusnya ini ya. Jadi kan rumusnya ini kan pi kuadrat ini, PR kuadrat ini, jadi jarinya kan tadi kan 7 kan ya. Jadi kita tinggal masukkan itu sesuai. Jadi untuk rumusnya itu di sini, luas kan pi R kuadrat. Jadi pi dikali pi-nya itu ini sesuai dengan ini ya. Kalau misalkan kan 22/7 itu hasilnya ini kalau misalkan didesimalkan seperti itu. Nah, jadi bisa dicek ya untuk pemrogramannya. Kalau misalkan kalian mau mengganti program keliling lingkaran atau luas persegi itu bisa saja, tinggal diganti. Dan kita coba lagi yang lain ya, misalkan jari-jari lingkaran, misalkan 14 gitu. Nah, dia akan langsung tampil ya, luas lingkarannya adalah 616 seperti itu. Bisa dicek ya dengan rumus manual. Ini kalau misalkan dia sudah running biasanya seperti ini ya. Oke, itu saja ya untuk pembahasan kali ini. Jika kalian ingin mendownload free Pascal ini, bisa nanti untuk linknya saya tulis di bawah ini ya, di deskripsi. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe-nya di channel Hafi Tutorial, dan untuk agar saya bermotivasi lagi untuk membuat video-video tutorial yang bermanfaat lainnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video kali ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.